Kita bersatu berdoa. Ya Allah, sumber kasih, kami syukur pada Tuhan untuk berkat-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berlah Tuhan, Engkau yang mau hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami di hari yang berbahagia bagi saudara-saudara kami. Berlah firman-Mu berkumandang tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, pada acara pemberkatan pernikahan pada hari ini, kita akan disapa dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur ayat pasal 34 ayat 2 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya bagi kita. Begini firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujianku kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tema khotbah kita yaitu memuji. Patutlah seluruh lidah memuji Allah Sang Maha Kuasa, yang menurut kehendaknya semua orang layak hidup dan menikmati hidup. Kehendaknya itu nyata kita rasakan saat ini, di hari yang berbahagia ini. Sebab tanpanya semua tampak tak berguna dan sia-sia. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua, terlebih kepada kedua mempelai saat ini. Allah telah menetapkan hari ini sebagai hari yang sangat bersejarah bagi kedua mempelai dan kedua pihak keluarga. Melalui acara pemberkatan ini, bagaimana sebenarnya sikap saudara memuji Allah? Bagaimana pujian yang akan berkenan bagi Allah? Dan setelah memuji, apa yang akan kita dapat? Saya akan menjelaskannya dengan 3 poin. Yang pertama, carilah dan takutlah. Siapa yang kita cari? Siapa yang patut ditakuti? 2 pertanyaan ini akan dijawab dengan satu jawaban, yaitu Allah. Pemazmur menyatakan bahwa sebuah keharusan dalam mencari Allah. Dalam ayat 5 dan ayat 6 dikatakan bahwa ketika mencari Tuhan, pandangan kita harus tertuju kepada Tuhan. Sebab ketika kita mencarinya, Ia akan menjawab. Pemazmur merasakan pertolongan Tuhan ketika ia mencari Tuhan dengan tekun dan setia. Apalagi saat kedua mempelai antinya merasakan masalah pada bahtera rumah tangga. Maka carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan lagi, selagi masalah itu masih bisa diselesaikan secara bersama, maka carilah pasangan saudara, selesaikan masalah tersebut secara bersama. Bukan malah pergi ke dukun, itu malahan mencari jalan keluar yang salah. Situasi pun semakin rumit jadinya dan semakin jauh saudara dari Tuhan. Sikap itu pun tidak menunjukkan rasa takut kepada Allah. Dalam ayat 8 dan ayat 10, pemazmur menyatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan pertolongan pada saat mengalami masalah. Takut berarti taat dan setia. Setialah kepada Tuhan dan tunjukkanlah itu melalui kesetiaan kepada pasanganmu. Yang kedua, pujilah Allah.
Jika kita sudah luput dari masalah-masalah oleh pertolongan Tuhan, sudah sepantasnya kita memuji Dia. Raja Daud telah terlepas dari pengajaran Raja Saul dan juga dari lawan lain, yaitu Raja Akis. Sehingga ia menyanyikan mazmur pujian ini atas pertolongan Tuhan itu. Pada ayat 2 dan ayat 3, pemazmur menyatakan akan memuji Allah setiap waktu. Sebab dia bermegah karena Allah. Allah lah yang menjadi kemegahan bagi pemazmur. Ternyata bukan sekedar berkat atau pertolongan itu, namun pribadi Allah lah yang menjadi kemegahan bagi diri pemazmur. Kita bisa sampai pada hari ini atas pertolongannya. Makanya layak sekali kita memuji Allah. Kedua mempelai ini pun harus saling mengingatkan dalam memuji Allah. Dalam ayat 4 dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama masyurkan namanya. Pemazmur mengajak orang-orang untuk memuji dan memuliakan Allah. Sebagaimana ibadah yang berlangsung di Israel, di mana setiap orang maupun setiap kelompok membawa dan meminta kebutuhan bersama. Persatuan dan kesatuan itu, yaitu persatuan yang setia itu, menunjukkan sikap memuji Allah. Demikian pula pasangan ini harus melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan membiarkan salah satu pasangan saudara lupa untuk memuji Allah. Saling mengingatkan agar tetap hidup bersyukur dalam Allah. Yang ketiga, terima berkatnya. Saudara-saudari, ketika saudara sudah mencari Allah dengan setulus hati, maka jiwamu akan berseri-seri dan itu terpancar melalui wajahmu. Ketika saudara sudah takut akan Tuhan dengan segenap hati, maka Allah akan meluputkan saudara dari kesesakan dan kesusahan. Dia akan selalu hadir dalam hidup saudara dan selalu menaungi saudara. Ketika saudara sudah memuji Allah atas segala pertolongannya, maka saudara akan beroleh berkat dari Allah. Sungguh berlimpah berkat Allah, mengalir seperti sungai, sehingga saudara tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara akan melihat dan mengecap berkat Allah yang tak terhitung jumlahnya itu. Sebab semua berkat yang saudara peroleh nantinya adalah kebahagiaan saudara atas kemauan dan iman saudara yang hidup dan berlindung dalam Tuhan. Berlah kedua mempelai memaknai sebuah pernikahan sebagai berkat Allah. Berlah kedua mempelai menghidupi berkat ini dengan tulus hati. Kedua mempelai patut hidup setia satu sama lain, seperti kesetiaan Allah memberkati umatnya. Kedua mempelai harus bersyukur kepada Allah dan mencari Allah. Sebab orang-orang yang demikianlah yang mendapat pertolongan dan tidak akan kekurangan hal baik. Tuhan memberkati. Amin.